Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai. Oke sahabatku, semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan untuk segala usaha karya dan pekerjaan selalu dilancarkan dan pintu rezeki dibuka lebar-lebar sahabat. Oke sahabatku, dalam kesempatan berbagi kali ini ya, ini saya ambil satu bahan serut yang tidak terawat sahabatnya. Ini dulunya hasil dongkelan dan saya tanam dalam bekas ember cat ini ya. Jadi keadaannya cukup subur sebenarnya, cuma kurang terawat ya. Di sini ada satu batang yang saya tancapkan ya. Ini mati sepertinya, sudah kering ya. Ini dulunya ada dua yang saya tanam di sini, dua batang serut dengan dengan potongan lurus seperti ini sahabatku ya. Jadi kita akan kreasikan untuk percabangan-percabangan yang ada agar bisa enak dipandang saja sahabat, untuk koleksi bahan belajar. Jadi simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai agar saya bisa terus berbagi dokumentasi proses belajar, kegiatan kreasi, serta teknik dan budidaya yang saya lakukan dalam seni bonsai. Selamat menyimak, salam satu hobi. Nah, oke sahabatku, kita langsung mulai saja sahabatnya. Kita pindahkan dulu untuk ini batang serut yang gagal tumbuh ini ya. Ini mati ya. Kemarin kita stek sungkup ya sahabatnya. Tapi yang satu ini sepertinya gagal tumbuh akar. Jadi setelah kita buka sungkupnya mungkin sempat tumbuh daun ya sahabatnya. Tapi ternyata mungkin akarnya kurang bagus, jadi akhirnya ini mati ya. Di samping itu juga saya tempatkan bahan serut ini di tempat terbuka ya, yang terpapar sinar matahari. Jadi semakin mempengaruhi kematian ya dari bahan serut yang satu ini ya. Ini kita buang saja. Jadi untuk akarnya ini cukup bagus sebenarnya sahabat ya, cukup unik maksudnya. Karena ada akar yang melingkar di bagian bawah, nanti kita ganti untuk wadahnya juga ya, dan medianya tentunya sahabatnya. Nah sekarang kita akan coba utak-atik ya, kita wiring sahabat ya untuk percabangan serut ini ya. Nah ini pertama-tama saya bersihkan dulu tunas-tunas dari bagian bawah sahabatku ya. Tentunya ini kurang sesuai ya. Untuk tunas-tunas di bagian bawah ini saya buang. Kita hanya gunakan di atas tunas yang ini ya. Yang lainnya ini kita buang ya, termasuk yang sudah cukup bagus ini ya sebenarnya untuk pertumbuhannya, cukup panjang dan los ya. Ini saya tidak perlukan. Ini kita buang semua saja sahabat ya. Nah, sudah. Kemudian yang lainnya yang tumbuh di bagian bawah ini juga sepertinya dari akar ya, tumbuh dari bagian akar. Ini saya akan buang saja juga. Oke. Jadi sudah sahabatku ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk proses pruning dulu ya, untuk daun-daunnya, sehingga nanti bisa kelihatan untuk percabangan di bagian atas ya.
Baiklah sahabatku, jadi seperti ini ya penampakan dari serut batang tunggal ini ya. Jadi kita maksimalkan untuk pembentukan kerangkanya saja ya sahabat ya, dengan memanfaatkan cabang-cabang yang ada di sini. Sepertinya dari komposisi sudah cukup memenuhi ya untuk pertumbuhan percabangannya. Keliling ini dapat ya, saya lihat ya. Jadi sekarang kita tinggal lakukan wiring untuk penyesuaian geraknya ya sahabat ya, dan untuk juga pengarahan percabangannya ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa asik ya setelah di wiring ya. Kita lanjutkan untuk proses wiringnya sahabatku. Nah, ini untuk percabangan paling bawah ini ya, ini sudah kita wiring seperti demikian ya. Kita gunakan ini sebagai tampak depan, dan konsepnya ini adalah informal mungkin ya, karena hanya gaya atau konsep tersebut yang kira-kira cocok ya dengan bahan serut berbatang tunggal seperti ini ya. Kalau direposisi ke gaya lain juga bisa, mungkin dengan wind sweep mungkin ya, atau tertiup angin juga bisa sahabatku ya. Kita arahkan percabangan ini ke arah yang sama ya, seperti yang saya lihat di tutorial bonsai sahabatku ya. Tapi untuk bahan ini kita coba konsep informal saja ya, mudah-mudahan cukup bagus hasilnya. Ini kita lanjutkan untuk percabangan yang berikutnya sahabat. Nah sahabat, di sini tadi saya wiring ya untuk percabangan yang ini ya. Nah, tapi di atas di sini ada satu percabangan yang cukup panjang yang kita bisa manfaatkan untuk percabangan yang agak slanting ya. Jadi agar tidak tertutup, nanti kita buang saja yang ini ya. Ini akan saya buka dulu kawatnya, kita buang ya. Nah, lalu kita akan gunakan ini untuk pengisi di bagian kanan sini ya sahabat. Posisinya agak slanting nanti seperti ini ya.
sahabatku, jadi seperti ini sementara hasilnya ya untuk wiring percabangan dari bahan bonsai serut berbatang tunggal ini ya. Jadi sudah cukup sesuai saya rasa di bagian bawah. Nah sekarang saya akan lanjutkan untuk di bagian atas sahabatku ya. Di sini ada beberapa percabangan lagi ya, dan termasuk yang paling ujung ya sahabatku ya. Ini sudah paling besar. Seandainya saya lanjutkan untuk membuat mahkota di bagian ini, rasanya terlalu tinggi sahabatku ya. Jadi saya rencana akan buang ya. Saya akan buang 2 percabangan di sini di ujung ini ya. Kita gunakan terusan mahkota yang ini. Kemudian ini untuk percabangan di bawahnya sahabatku ya, untuk mengisi di bagian sini. Jadi ini akan kita buang dulu ya sisanya ya, agar tidak terlalu panjang. Nanti kita jatuhkan mahkotanya di percabangan yang ini ya. Ini juga sudah lumayan lengkap ya untuk percabangan pengisi kiri kanan dan belakangnya. Di sini juga ada untuk back satu ya. Jadi ini kita buang sahabat. Nah jadi seperti demikian. Ini kita lanjut wiring ya. 3 percabangan lagi ya, dan 1 terusan untuk ke mahkota ya. Mungkin mahkotanya nanti jatuhnya di bagian sini ya sahabat ya. Baiklah sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Jadi seperti inilah hasil dari proses wiring kerangka dari bahan bonsai serut berbatang tunggal seperti ini sahabatku ya. Kita maksimalkan di bagian percabangan seperti ini dengan melakukan wiring ya, sehingga tercipta gerakan cabang yang cukup sesuai dengan bahan utamanya ya, atau batang pokoknya ya. Jadi saya kira cukup menarik ya untuk pajangan di rumah ya, untuk bahan belajar nanti ke depan untuk proses percabangan dan pembentukan tajuk-tajuknya ya nanti ke depan ya. Mudah-mudahan setelah saya ganti media sebentar lagi, pertumbuhannya akan lebih subur ke depan ya, sehingga bisa kita lanjutkan untuk prosesnya. Nah sekarang saya akan lanjutkan lagi untuk proses penggantian media sahabatku ya. Saya akan ganti untuk wadah penanaman dan medianya sahabat.
ini kita bongkar dulu medianya sahabatku ya. Nah, jadi seperti ini akarnya sahabat, di bagian bawah ada apa namanya, liukan seperti ini ya, cukup unik ya. Nah, jadi kita akan ganti medianya. Ini saya tanam dengan pasir kali halus saja ya kemarin ya, saat saya dongkel ya. Akarnya cukup sehat ya, seperti ini. Tadi juga kita lihat ada akar yang sudah tembus ke bagian bawah ya. Nah, ini kita akan potong sedikit untuk akarnya ya. Kita akan potong, kita kurangi agar nanti bisa diremajakan lagi untuk akar-akarnya yang baru ya, untuk pertumbuhannya lebih bagus di bagian atas tentunya ya. Oke, jadi saya kira cukup ya untuk pemotongan akarnya. Sekian, ini kita tanam kembali di wadah yang baru ya, berupa pot ya. Nah, kita gunakan pot plastik ini ya sahabat ya. Kita isi dulu dengan media baru yang lebih subur ya, agar lebih bagus nanti pertumbuhannya. Nah, untuk dasarnya di bagian bawah saya isi dengan kerikil dulu ya, untuk apa namanya, menutupi lubang dari drainasenya ya, karena tidak ada kawat ya, kawat jaring untuk menutupi lubang drainasenya, jadi kita gunakan kerikil ya. Nah, kemudian untuk medianya ini saya gunakan campuran pasir kali halus, kemudian tanah di bawah pohon bambu ya, kemudian juga tambahan sekam lapuk dan sedikit pupuk kandang ya, untuk mempersubur ya. Nah, jadi untuk medianya sudah cukup sahabatku. Untuk di bagian atas kita gunakan lagi media lama ya, untuk penyesuaian ya. Nah, ini sebelum kita letakkan bahannya, ini kita isi tatakan saja ya di bagian bawah, agar tidak apa namanya, terlalu masuk nanti ketika disiram ya. Ini saya tataki dengan tutup wadah cat bekas sahabatku ya.
Oke sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, jadi demikian ya untuk sharing saya kali ini, yaitu wiring kerangka sebuah bahan bonsai serut dengan batang tunggal seperti ini, dengan konsep pohon formal ya, tapi agak melengkung seperti ini ya. Jadi kita maksimalkan di bagian percabangan dengan membentuk kerangka yang sesuai dengan gerak batang pohonnya ya. Seperti tadi di awal saya sampaikan juga, mungkin bisa kita gunakan untuk konsep one sweep, tapi seperti ini juga tidak terlalu buruk sahabatku ya. Jadi kita gunakan untuk bahan belajar selanjutnya untuk membuat tajuk ya. Ini kita persubur lagi, mudah-mudahan bisa tumbuh lagi daun-daunnya dan tentunya juga anak-anak cabang dan perantingannya ya. Oke sahabatku, terima kasih sudah menyimak video kali ini di Taksaka Bonsai. Semoga berkenan dan juga bermanfaat buat sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai pemula yang baru mulai belajar atau mengenal tentang seni bonsai. Kita sama-sama belajar, kita belajar sama-sama sahabatku. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai, agar saya bisa tetap berbagi proses belajar dan kegiatan-kegiatan kreasi dan teknik serta budidaya yang saya lakukan di Taksaka Bonsai ini. Akhir kata, tetap semangat berkarya. Saya Iksa mohon pamit undur diri, mohon maaf atas kekurangannya. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.